Ya, sombong dengan hartanya. Bagha itu sombong dengan harta. Kalau sombong dengan kedudukan disebut togo. Fir'aun disebut togo. Qarun disebut bagha, sombong dengan harta. Tapi apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci brantasnya saja itu kalau diangkat orang-orang terkuat di zamannya masih belum keangkat, Pak. Baru kuncinya aja. Ada orang sudah bisa puasa, bahkan Masya Allah, Seninnya sudah jalan. Tapi jangan dulu senang, karena yang lain sudah tambah dengan Kamisnya. Ada yang sudah puasa Senin Kamis, Alhamdulillah, jangan dulu bangga. Orang lain sudah Ayyamul Bid. Ada yang sudah Ayyamul Bid, jangan dulu merasa gembira. Orang lain sudah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Karena semakin banyak yang dikurangi, barangkali Masya Allah dengan tenaganya dia puasa. Antum tidak bisa menyayangi itu, karena ada ketidakmampuan. Allah berikan sumber yang lain. Gak usah nekat. Emang dia aja yang bisa Daud, besok saya Sulaiman. Gak bisa. Cuman sampai Daud aja, selesai di situ. Antum Daud aja susah, apalagi mau mencari yang lain. Maka dari situ Allah berikan kemudian tambahan lewat yang lain supaya antum maksimalkan ibadah di situ. Apa diantaranya? Harta. Karena itulah ketika Allah titipkan harta, turun kaidahnya. Antum baca betul, pahami titipan Allah yang maksimal pada diri antum itu apa. Quran surah misalnya ke 28 Al-Qasas ayat 77 itu. Ya, sampai dengan 79-nya. Jelas ketentuan harta itu. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan kaidahnya. Setiap kami tambahkan keluasan harta benda, kata Allah, gunakan itu untuk mencari peluang terbaik mendapatkan tempat di akhirat. Dengan kata lain, gunakan untuk ibadah, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Karena mungkin kamu belum terbiasa bangun malam sambil berlama-lama, hafal Quran belum didapatkan, Masya Allah, puasa belum dijalani dengan konsisten yang sunnahnya. Nih, tambah dengan ini. Kalau orang baca, kamu belum mampu baca dengan maksimal, minimal sedekah dengan hartamu ini, belikan mushafnya, simpan di masjid. Satu hurufnya dibacakan, kamu dapat bagian 10 kebaikannya. Masya Allah, itu yang kita ambil. Bukan dijadikan bahan untuk kesombongan diri. Kalau cuma sombong, yang dulu sudah ada, namanya Qarun. Hartanya lebih banyak dibandingkan antum. Jangankan hartanya, kuncinya aja kalau dibawa-bawa, itu dibawa orang-orang di belakang ya. Kalau jalan kemana-mana, Pak, maaf ya, saya sering ulang kisah ini. Qarun itu informasi Quran di ayat 76 surah ke-28, surah ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaum di zamannya Musa, sombongnya luar biasa. Ya, sombong dengan hartanya. Bagha itu sombong dengan harta. Kalau sombong dengan kedudukan disebut togo. Fir'aun disebut togo. Qarun disebut bagha, sombong dengan harta. Tapi apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci brantasnya saja itu kalau diangkat orang-orang terkuat di zamannya masih belum keangkat, Pak. Baru kuncinya aja. Kuncinya. Antum kalau punya kunci brankas satu aja, antum tampilkan begini, dipublikasikan atau antum sembunyikan? Pasti disembunyikan, nggak ada kisahnya orang punya baru satu brankas, kuncinya dipoto, ceklik, brankas saya yang terbaru. Ya itu cari masalah. Itu baru satu, Qarun tidak. Nih saya banyak nih, kalau mau ambil aja. Ini aja ngangkatnya nggak kuat. Kemana-mana, kunci, kaya, sombong, Pak. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, Bu, itu ketinggalan. Dan keterlaluan karena dia tidak sekaya Qarun. Dan Qarun hancur juga gitu. Makanya turun ayat tadi. Itu saya tambahkan kata Allah, bukan untuk disia-siakan. Ngapain sombong? Karena nggak akan dibawa pulang. Gunakan untuk peluang beramal. Ada baju baru, pakai dulu untuk beramal. Pakai untuk sholat dulu, kan? Ada alas kaki baru, gunakan untuk ibadah. Sehingga ketika Allah ambil, maaf, kalau Allah titipkan kepada kita sandal, hakikatnya sandal itu punya siapa? Sudah, kita cuma dititipin aja. Mumpung masih dititipkan, gunakan dengan baik sebelum itu diambil lagi. Saya ulangi, sandal punya siapa? Kalau ada hilang, jangan marah. Tugas antum mencari, ikhtiar, bukan marah. Awas, bukan marah. Yang punya siapa? Sudah. Kalau yang punya sudah mau ngambil, tinggal di mana kemudian dia dititipkan. Mungkin gantian. Ya, antum ikhtiar aja cari. Kalau sudah tidak didapatkan, mungkin Allah mengganti, dititipkan kepada yang lain. Tapi hati-hati kalau ngambilnya dengan cara yang tidak salah, ada sesuatu yang mungkin yang haram yang akan diambil dari antum. Karena rezeki pencuri itu rezeki yang haram. Ya. Tapi poinnya adalah bukan itu. Poinnya, mumpung masih dititipkan, gunakan pada yang baik. Kalau sudah nggak ada, antum nggak punya peluang lagi. Itu yang dimaksimalkan. Ya, kendaraan segalanya, sehingga hisapnya gampang.
Pakai baju pertama kali gunakan untuk sholat. Begitu dihisab, hei fulan, dari mana harta yang kamu dapatkan? Engkau maha tahu ya Allah, hamba dapatkan dengan cara yang halal. Keringatnya bagi dia, menjadi saksi semuanya. Allahu Akbar. Kemana engkau pertama kali gunakan? Ya Allah, bajunya bicara untuk sholat. Enak hisabnya. Ya. Antum punya baju baru digunakan untuk apa? Ya, Masya Allah. Antum undangan sekali belum tentu dalam setahun sekali antum pakai baju luar biasa. Nggak ada yang kayak Allah ngundang 5 kali dalam sehari. La haula wala quwata illa billah. Begitu ditanya, dari mana kamu dapatkan harta yang paling halal ya Allah? Engkau menjadi saksi dalam semua perjuangan hamba. Kemana kami gunakan? Undangan ya Allah. Oh, jawab apa? Ya. Ini idha'atul mal. Ya, tolong dicek ya. Yang harus malu adalah, ada orang Pak, maaf ya, sepeda aja nggak ketitipin, tapi kakinya digunakan untuk melangkah ke masjid. Jaraknya luar biasa. Ada yang 500 meter, ada yang sampai 2-3 kilo, masih jalan ke masjid. Antum tetangga masjid, sepedanya ada, motornya ada, masih ada alasan hujan, kasih payung, ada alasan lagi kasih mobil, Masya Allah, ada semuanya. Belum mau ke masjid juga, antum mesti dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Ayo coba cek lagi. Imam Hasan Al-Basri, antum jangan kira semua amalan antum itu bisa diterima oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri, kenal Hasan Al-Basri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita syukurilah, kalau kenal saya pulang. Kalau antum gak jelas siapa gitu kan. Baik, Hasan Al-Basri itu dikisahkan dalam kitab namanya Al-Hikayat wal Muhimmat. Itu Masya Allah. Beliau pernah tidur kemudian bermimpi mendengar suara. Ini nyata, beliau kisahkan sendiri. Mendengar suara yang memanggil beliau. Ya, hei ya Abdullah, kurang lebih demikian lima makna. Menurut kamu amalan apa yang paling diterima oleh Allah? Beliau katakan amalan saya yang beliau kira itu yang paling ikhlas. Saya pernah kerjakan ini. Kemudian mendengar suara itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah, perhatikan, yang diterima oleh Allah ketika engkau bersedekah pada seekor lalat. Saat engkau menulis itu, jadi beliau pernah menulis, tiba-tiba lalat hinggap di penanya. Itu oleh beliau, oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, didiamkan penanya untuk memberikan kesempatan pada lalat untuk mengambil rizkinya di pena itu. Tidak digerakkan supaya lalatnya tidak lari. Ketika didiamkan itulah beliau anggap itu amalan yang biasa-biasa saja. Ternyata dalam pandangan Allah betapa besar itu. Rahmat Allah diturunkan dalam kalimat itu. Jadi kita tidak tahu teman-teman sekalian di mana amalan kita yang sudah kita anggap diterima oleh Allah itu. Menurut Allah amalan terkhusyuk kita belum tentu dapat penerimaan yang baik. Karena itu antum mesti berlomba. Begitu dapat titipan, gunakan yang baik, gunakan yang baik, gunakan yang baik. Jelas sampai sini?